Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Jika kita sudah bersumpah dengan nama Allah, namun ternyata di tengah jalan kita tidak sanggup, apakah kita berdosa? Tidak, tidak. Makanya bagi kita-kita yang tahu bahwa si fulan bersumpah dan tidak sanggup memenuhi sumpahnya itu, kita disunahkan membantu ibradul muqsim, karena bersumpah berangkat dari sebuah keyakinan tadi, sikoh betul dengan pertolongan Allah. Bolehkah menghadiri walimah tapi yang mengundang adalah teman dari yang walimah? Tanyakan, dapat mandat apa tidak dari yang walimah itu. Kalau nggak dapat mandat ya nggak boleh. Kalau dapat mandat ya boleh, ya silakan. Antum undang 7 atau 10 teman antum, boleh. Ya. Dan harus jelas di situ. Apakah sendiri atau bersama istri? Gitu. Karena nggak main-main, ini masalah hak dan kewajiban. Mengundang orang makan walimah tapi menyediakan kotak uang, ini yang malu ya, kan kita ngundang, ya kan, betul-betul kita siap menyediakan makan. Mosok ngarepin orang nyumbang itu kan kalau ada kebakaran, musibah, kebanjiran, namanya walimah tentu punya uang. Kenapa ngarepin sumbangan? Ya. Ini salah satu kebiasaan yang sangat buruk di negeri kita ini. Ya. Maka jangan ada begitu. Kan jadi minta-minta, terserah kan minta-minta. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada kotaknya, orang suka nanya-nanya. Ya. Maka jalan keluarnya barangkali undang saja makan. Jangan bilang ini dalam rangka anak saya nikah, adik saya nikah dan seterusnya. Ya, undang aja makan. Ya. Kan kalau tahu dalil, yang wajib kita datangi adalah undangan makan, dan itulah walimah. Kalau nikah kan ada tambahannya, walimatul urs. Kalau makan-makan doang namanya walimah, dan wajib kita datang ketika kita diundang. Ya, kan bisa saja saya undang antum di sini ya, antum yang punya waktu besok malam ke rumah saya ya, atau besok siang ya, makan siang di rumah saya. Ya, antum datang, nggak taunya saya mantu misalnya, kan nggak masalah. Insya Allah antum kalau menurut masyarakat sini ya, nggak siap dengan amplop orang undangan makan ya. Yang siap amplop kan biasanya walimatul urus atau walimatul khitan ya. Itu cara barangkali agar kita terhindar dari dosa minta-minta. Apakah boleh menabung buat persiapan anak masuk kuliah atau menikah? Apakah ini termasuk mengumpulkan harta dan cinta dunia? Tidak ya. Apalagi kan kita tahu diri, gaji sekian, ya, tabungan ya tipis atau nggak ada. Perlukah menabung sementara buat kuliah segala macam? Ya perlu. Bolehkah? Boleh, nggak ada larangan. Jika suami memberikan nafkah dengan harta haram, apakah anak istrinya ikut berdosa? Tidak. Yang berdosa kepala keluarga. Apabila anak dan istrinya ini tidak punya pendapatan lain, jadi betul-betul mengandalkan suaminya, ayahnya. Ya.
sekedarnya saja. Kecuali istrinya ini punya penghasilan, maka dia tidak boleh, ya. Sekalian menasihati suaminya agar berhenti dari pendapatan yang haram itu, misalnya riba atau judi atau apa, ya. Apakah termasuk riba jika kita servis motor selama belum jadi kita pakai motor bengkel tersebut? Enggak, kan ini jual beli. Yang kayak begini mengambil manfaat itu riba kalau piutang. Kan ini jual beli kan? Jual beli jasa kan? Yang riba kalau saya meminjamkan uang ke antum, selama antum belum bayar ke saya, motor antum saya pakai, itu riba. Ainur riba, inti riba di situ, mengambil manfaat dari piutang. Hal ini kan jual beli, bukan utang piutang. Dan ini kebaikan si bengkel tentunya, ya kan? Jika seorang istri pernah dikhianati suami dan istri bertahan tidak minta cerai dengan alasan kasihan orang tua anak, apakah berdosa? Tidak, justru malah mulia seperti itu, ya. Ingat, istri tidak akan ditanya oleh Allah tentang tentang apa? Tentang agama suaminya, ya. Suaminya mau sholat atau tidak, suaminya bid'ah apa sunnah, suaminya sholat atau tidak, dan seterusnya, istri tidak akan ditanya. Mana dalil? Mana dalil? Asiyah dijanjikan, dipastikan masuk surga, padahal Asiyah diam saja di hadapannya suami yang luar biasa maksiatnya, ya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, kecil dibanding dengan kemaksiatan suaminya Asiyah. Siapa? Fir'aun laknatullah alaihi. Asiyah diam saja, ya. Beda dengan suami, maka suami akan ditanya tentang agama istrinya. Kita semua ini, istri kita sholat apa tidak, nutup aurat apa tidak, sunnah apa bid'ah, syirik apa tauhid, kita akan ditanya. Yang wajib, ya, kalau istri kita tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah puasa Senin Kamis, kita nggak akan ditanya, nggak masalah, karena memang nggak wajib. Yang akan ditanya yang wajib. Nah, dari sini maka kita jadi faham, ya, kenapa Allah berikan hak yang begitu besar kepada suami, kenapa Allah berikan kewajiban yang begitu besar kepada istri. Paham kita, oh begitu rupanya, ya. Nikmat betul kan jadi istri, udah dinafkahi, yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai, mobil mewah yang dibawa kemana-mana, rumah megah yang dia tempati, itu dari suaminya. Dan ketika suami berbuat maksiat, Allah tidak akan tanya kepada dia betapa nikmatnya, ya. Maka wajar sewajar-wajarnya ketika Allah memberikan hak yang begitu besar kepada suami, sampai suami itu mati, Allah masih memberikan kewajiban kepada istri yang masih hidup. Apa? Jangan keluar rumah, jangan berdandan, jangan terima lamaran, jangan nikah sebelum 4 bulan 10 hari, belum boleh pergi kemana-mana.
4 bulan 10 hari. Sementara seminggu yang lalu ayah ibunya meninggal, misalnya, misalnya ya, kecelakaan. Nah, anaknya yang perempuan ini sekarang ke Surabaya, ke Makassar, padahal seminggu yang lalu ayah ibunya meninggal. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya. Hak yang sangat besar, kewajiban yang sangat besar Allah bebankan kepada istri. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.